Udah, Bri? Udah ada ini kan? Ada Udah. Oke, silakan dimulai. Mulai lagi, guys. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita berkumpul di ruangan Zoom ini. Disyukur kita salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 3 filsafat komunikasi akan mempresentasikan materi yang sudah materi kami dengan judul privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Dengan anggota kelompok, yang pertama itu Ranti Nabilah dengan nomor BP 1019, kemudian Tasya Ahsana dengan BP 1021, Cindy Putri Cahyani BP 2010, Brilian Salsabila dengan BP 7003, Adha Noval BP 2027, Arif Farhan Rinaldi dengan BP 2035, dan Muhammad Zaki dengan BP 3019. Oke, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari privasi akan disampaikan oleh Tasya Ahsana. Kepada Tasya Ahsana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, perkenalkan saya Tasya Ahsana Tafsira, BP 2010-861021, ingin memaparkan materi mengenai definisi privasi secara umum. Nah, secara umum, pengertian privasi ialah suatu kondisi di mana kehidupan pribadi seseorang ataupun sekelompok orang terbebas daripada gangguan, pengawasan, maupun campur tangan orang lain. Setiap individu maupun kelompok pastinya mempunyai ruang-ruang kehidupan yang tak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga individu maupun kelompok tersebut akan melakukan upaya atau tindakan agar privasi mereka dapat selalu terjaga. Contohnya privasi individu dan privasi kelompok. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Tasya Ahsana atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya itu pengertian privasi menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Ranti Nabilah. Kepada Ranti Nabilah, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai pengertian privasi menurut para ahli. Baiklah, untuk materi ini saya akan menyampaikan pendapat dari 3 ahli, yaitu yang pertama, Amos Rapoport, di mana Amos Rapoport menyatakan bahwa privasi ialah suatu kemampuan dalam mengontrol interaksi, kemampuan, dan juga dalam memperoleh pilihan-pilihan, serta kemampuan dalam mencapai interaksi yang dikehendaki. Lalu ada juga pendapat dari Dibyo Hartono, di mana Dibyo Hartono menyatakan bahwa privasi ialah suatu tingkatan interaksi atau keterbukaan kepada orang lain yang diinginkan oleh seseorang dalam situasi atau kondisi tertentu. Lalu pendapat yang ketiga oleh Alfred Marshall, di mana ia menyatakan bahwa privasi merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan adanya opsi untuk menghindarkan diri daripada keterlibatan dengan orang lain serta lingkungan sosialnya. Sehingga dapat kita maknai ini merupakan hak seseorang untuk memilih terbukaan dirinya sendiri, dan juga hak ia untuk memilih apa saja yang ingin ia ekspos kepada orang lain. Juga hak untuk dapat menghindari diri dari keterlibatan dengan orang lain dan juga lingkungannya, di mana setiap orang harus wajib menjunjung tinggi privasi dirinya sendiri, orang lain, dan juga kelompok sebagai bentuk dari etika dalam berkomunikasi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Terima kasih Ranti Nabilah atas pemaparan materinya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu nilai privacy. Nilai privacy akan disampaikan oleh Muhammad Zaki. Kepada Muhammad Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai dalam privasi. Adapun beberapa nilai dalam privasi yakni
Yang pertama, privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Yang kedua, privasi dapat melindungi dari cacian dan ejekan orang lain, khususnya dalam masyarakat di mana toleransi masih rendah, di mana gaya hidup dan tingkah laku aneh tidak diperkenankan, seperti pecandu alkohol, kaum homoseksual, penderita AIDS adalah contoh nyata. Dan yang ketiga, privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Semakin banyak orang tahu tentang diri kita, semakin berkurang kekuatan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Yang keempat, privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Berbagai regulasi yang mengatur penyusupan membuktikan bahwa privasi penting bagi interaksi sosial. Dan yang kelima, privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Sebagaimana slogan yang berbunyi, pengetahuan adalah kekuatan. Maka privasi menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pada satu sisi, pemerintah memiliki privasi berupa rahasia negara yang tidak boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Pada sisi lain, masyarakat juga memiliki privasi sehingga penguasa tidak berlaku semena-mena. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Muhammad Zaki atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai privasi sebagai nilai moral yang akan disampaikan oleh Arif Farhan Rinaldi. Kepada Arif dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Arif Farhan Rinaldi, BP 20235 akan menjelaskan mengenai privasi sebagai nilai moral. Di Barat, nilai privasi dipromosikan oleh revolusi kebudayaan Prancis dan revolusi industri Inggris. Di Amerika Serikat, privasi muncul pada abad ke-18 ketika biasa menyebarkan lebih banyak opini daripada berita tentang seseorang. Pada abad ke-20, privasi bukan hanya sebagai konsep moral, namun juga sebagai konsep hukum. Wacana moral melibatkan perilaku moral dan sistem nilai yang dimiliki oleh setiap individu atau masyarakat kolektif. Privasi dalam pembahasan etika memiliki 4 elemen kunci, yaitu sebagai berikut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Arif atas penjelasannya. Berikutnya materi tentang mengenai elemen kunci dari privasi akan disampaikan oleh Tasya Asana. Kepada Tasya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Arif, yaitu mengenai 4 kunci elemen dalam privasi sebagai nilai moral. Yang pertama yaitu kebebasan. Nah, elemen ini dalam inti dalam wacana privasi. Privasi menjadi rasional karena privasi selalu mengendalikan kebebasan. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Yaitu kemampuan individu untuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan. Selanjutnya, hati nurani. Hati nurani adalah apresiasi terhadap nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan situasi tertentu. Karena itu, hati nurani berkaitan dengan kesadaran. Yang terakhir yaitu prinsip moral dasar. Prinsip moral dasar adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tasya atas pemaparan materinya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai problema privasi dalam media. Materi ini akan disampaikan oleh Cindy Putri Cahyani dan Brilian Salsabila. Kepada Cindy dan Brilian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang masalah privasi dalam media. Privasi adalah suatu kebutuhan bagi manusia. Terdapat 3 penekanan penting dalam aspek-aspek mengenai privasi.
yaitu yang pertama, privasi adalah proses sosial secara inheren. Yang kedua, pemahaman terhadap aspek psikologis privasi mencangkup interaksi antar manusia, dunia sosial mereka, lingkungan fisik, dan fenomena sosial yang secara alami bersifat sementara. Dan yang ketiga, privasi memiliki konteks kultural secara spesifik. Privasi adalah hal yang kultural universal, namun memiliki manifestasi psikologis yang spesifik secara kultural. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Cindy atas pemaparan materinya. Materinya akan dilanjutkan oleh Brilian Salsabila. Kepada Brilian dipersilakan. Terima kasih moderator. Nah, yang terakhir, penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Cindy barusan akan saya lanjutkan. Dengan adanya media sosial, para pengguna mendapatkan kepuasan dari proses pengungkapan diri yang mereka lakukan terhadap publik yang mereka pilih sebagai kontak yang terhubung dalam jejaring sosial mereka. Pada waktu yang bersamaan, seiring dengan pengungkapan diri yang mereka lakukan dalam media sosial, maka semakin besar pula resiko atas pelanggaran privasi. Proses pertukaran yang dilakukan oleh individu dalam upaya pemenuhan hasrat atas privasi terkait dengan ruang personal yang ia konstruksi sedemikian rupa demi mewujudkan hasrat tersebut. Dalam konteks media sosial, persoalan ini menjadi kompleks karena batasan-batasan antara ruang personal dan ruang publik di kanal media sosial telah kabur. Pengguna media menganggap privasi menjadi upaya membangun ruang personal semi-transparan sebagai arena kontestasi atas proses pertukaran informasi untuk memperoleh relasi yang resiprokal. Dalam bingkai pemaknaan tersebut, pengguna tidak merasa privasi mereka terlanggar selama diri mereka memperoleh sensasi atas pengakuan sosial, kesetaraan, dan resiprokalitas dalam ruang media sosial. Terima kasih, itu semua dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Brilian Salsabila atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.